Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang syarah risalati fadlil Islam lil-allamah al-mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pagi ini masih dalam penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan yang terkait pada bab annal bid'ata asyaddu minal kabair, bahwa sesungguhnya bid'ah itu lebih berat daripada dosa-dosa besar, pada halaman yang ke-81. Halaman yang ke-81 di mana Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan penjelasannya setelah merinci apa itu bid'ah secara lughatan dan al-bid'ah secara syar'an. Kemudian menyebutkan beberapa hadis-hadis yang terkait bahwa setiap amal yang dikerjakan tidak sesuai dengan perintah Nabi, maka amalan itu tertolak. Nah, pagi ini kita membahas dan melanjutkan tentang apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada halaman ke-81. Wa qala alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin setelahku, kata Nabi. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kalian menjauhi atau meninggalkan perkara bid'ah di dalam agama. Hadza fihi tahdzir, dalam perkata ini ada peringatan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Lalu Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan, fa laysa fil bid'i syai'un hasan, tidak ada di dalam perkara bid'ah dalam urusan agama. Kita berikan penjelasan ya, bid'ah dalam urusan agama, tidak ada bid'ah dalam perkara agama sesuatu yang baik. Bid'ah dalam agama tidak ada, bal kulluha dhalalah. Bid'ah dalam perkara agama semuanya sesat. Siapa yang menyampaikan itu? Siapa yang mempersaksikan itu? Bisyahadati Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang berikan persaksian. Falladhi ya'ti, yang mengadakan atau yang mendatangkan, bi'ibadatin, dengan satu ibadah, aw amalin yataqarrabu bihi ila Allah, atau melakukan satu amalan yang dengan amalan itu mendekatkan diri kepada Allah, walam yakun alaihi dalil, dia tidak punya dalil, min kitabillahi wala sunnati rasulihi, ibadah yang dilakukan, amalan dan ketaatan yang dikerjakan tidak punya dalil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi, maka fa innahu bid'ah, maka itu perkara bid'ah. Jelas ya? Ibadah apa saja yang kita kerjakan di dalam Islam dengan keyakinan kita, itu adalah ibadah yang dengan itu kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak ada panduan, tidak ada dalil, maka itu perkara bid'ah. Lalu Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa huwa dhalalatun wa syarr, itu adalah kesesatan dan kejahatan, bukan sebuah kebaikan. Wa laisa fi khair, tidak ada kebaikan. Kama yaz'umul mubtadi'atu alladhina yuhdithuna asya'an minal adhkar, sebagaimana yang disampaikan, yang dianggap oleh para pelaku bid'ah, yang mereka mengada-adakan ya sesuatu dari bentuk zikir-zikir, awil ibadat,
atau ibadah-ibadah, awal siyam atau puasa, awal salawat atau salat, awil ad'iyah atau berupa doa-doa, ya, awil a'yad atau ghairi dzalika atau hari perayaan. Jadi siapapun yang melakukan zikir-zikir yang tidak ada dalilnya, ibadah seperti siyam, puasa, salat, doa-doa atau hari perayaan-perayaan, wa yadhunnun, mereka mengira, ya, annahu yuqarribuhum ilallah, ibadah-ibadah itu yang jika mereka kerjakan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sesungguhnya mereka ini tertipu, ikhwah fillah. Ibadah dikerjakan, amalan dilaksanakan, tapi ibadah dan amalan itu tidak ada anjuran dari syariat, dan mereka mengira itu adalah bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa annahu masyru', dan mereka menganggap itu adalah sesuatu yang disyariatkan, dianjurkan untuk dikerjakan. Hadza batilun mardud ala sahibihi. Ini amalan yang batil, amalan yang tertolak bagi pelakunya. Jelas ya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fal bid'u la khaira fiha. Perkara bid'ah itu tidak ada kebaikan sedikit pun. Apa yang kita ambil? Walaupun secara zahir dia baik, secara bacaan dia, ya, bacaan-bacaan yang masyru', tapi kaifiat di dalam melakukan itu tidak ada contoh. Wala hadathat bid'ah illa rufi'a mithluha minas sunnah. Tidaklah terjadi satu perkara bid'ah kecuali diangkat sepertinya dari sunnah. Ya. Wad-dinu kamilun wal hayalillahil hamd. Agama kita sempurna. Sebagaimana Allah sudah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Segala puji bagi Allah. Wal babu maftuh likulli man yuridul khair ala tariqatir rasul. Pintu selalu terbuka, ya, bagi siapapun yang menginginkan kebaikan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu selalu terbuka. Yang masyru' banyak, yang sunnah banyak, yang diwajibkan pun banyak. Pintu itu terbuka. Tapi kenapa kita lebih condong untuk melakukan sesuatu yang bukan diperintahkan? Pada perkara yang diperintahkan justru malah tinggalkan atau mungkin lalai, tidak begitu semangat. Amma ayyatiya bi asya' laisa laha aslun fi kitabillahi wala min sunnati rasulih fahazihi mardudah. Adapun yang melakukan sesuatu yang bukan atau yang tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah, maka tertolaklah amal itu. Jelas ya? Walihada ihtamal ulama, agar umat ini selamat, agar umat ini terhindar dari perkara bid'ah, maka para ulama ihtam, memberikan perhatian, ya, rahimahumullah, bitahziri minal bid'ah. Pertama, memberikan peringatan bahayanya perkara bid'ah. Para ulama memberikan perhatian khusus kepada umat ini dengan memberikan peringatan terhadap bahayanya bid'ah. Yang kedua, wa'allafu fi dzalika mu'allafat katsira. Mereka bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi mereka mengarang, menulis, ya, karya-karya yang sangat banyak tentang bahayanya bid'ah. Berdakwah mereka melalui lisan dan tulisan sekaligus. Dibuktikan dengan karya-karya yang sedikit dalam bab ini. Mutawwala wa mukhtasar. Ada karya yang panjang lebar bicara tentang ini, ada yang secara singkat dan ringkas bicara tentang bahayanya bid'ah. Wa min dzalika, di antara kitab dan karya-karya itu, Kitabul I'tisam, satu kitab yang disebut dengan Al-I'tisam. Ini satu jilid ini. Ya, yang punya saya satu jilid, lil Imam Asy-Syatibi,
karya Imam Asy-Syatibi. Yang kedua, iqtida'us siratal mustaqim, iqtida'us siratil mustaqim, karya Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah yang punya saya juga satu jilid. Yang ketiga, wal bid'ah wan nahi an, bid'ah dan larangan darinya. Itu karya Muhammad Ibn Waddah. Ya. Yang keempat, al-ba'ithu ala inkaril bid'ah wal hawadith li Abi Syamah wa ghairu zalika minal kutub al-mutawwala wal mukhtasara. Dan masih banyak karya-karya besar ulama, baik itu secara jumlah jilid dan banyak, baik itu jumlah yang sedikit. Wa kama jaa fi syuruhil ahadits an-nabawiyah, sebagaimana datang dalam hadis-hadis nabawiyah, bayanul bid'ah wa tahdzir minha. Ikhwah fillah, ini menunjukkan betapa besarnya perhatian para ulama dalam perkara ini. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan pada halaman yang ke-82, fal bid'ah syarrun, perkara bid'ah itu adalah buruk, wa ahluha ahlu dhalal, dan pelakunya adalah pelaku kesesatan, wa hiya tuharibus sunan, karena bid'ah itu dia memerangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini para ulama begitu tegas ya dalam bab ini. Mereka tidak ada sungkan-sungkan mengatakan, karena perkara buruk itu mesti dijelaskan. Walidzalika kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tajidul mubtadi'ata, engkau akan temukan para pelaku bid'ah itu yughiduna sunan, mereka membenci sunnah Nabi, wa yuhibbuna al-bid'ah, dan mereka akan menyukai dan mencintai perkara bid'ah, wa yanshatuna fi ihya'il bid'ah, mereka bukan hanya menyukai tapi semangat di dalam mengerjakannya. Wa idza ja'atis sunnah, tapi kalau ada sunnah yang disampaikan, takasalu, mereka malas-malasan untuk mengerjakannya. Wa thaqulat alaihimus sunan, dan sangat berat bagi mereka melakukan sunnah itu. Hadza syai'un ma'rufun 'anil mubtadi'ah, ini sesuatu yang sudah diketahui daripada para pelaku bid'ah, annahum la yanshatuna illa fil bid'i wa mawasimil bid'ah, mereka tidak semangat melakukan ibadah-ibadah melainkan pada perkara bid'ah atau pada musim-musim yang itu lebih jauh dekat kepada bid'ah. Amma sunan, adapun sunnah Nabi, fa innahum min aksalin nasi anha, mereka orang yang paling malas untuk melakukannya. Wa hadza uqubah lahum min Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini merupakan iqab, sebagai bentuk azab, sebagai bentuk siksaan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala, li'anna man tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Ini perlu digarisbawahi ini. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, dia akan diuji dengan kebatilan. Orang yang suka melakukan perkara orang yang meninggalkan perkara as-sunnah, maka dia diuji dengan perkara bid'ah. Jelas ya? Maka sukailah yang al-haq, insyaallah kita akan bisa meninggalkan yang bid'ah. Al-batil, sukailah perkara-perkara sunnah, kita akan bisa meninggalkan perkara bid'ah. Dan sukailah perkara-perkara al-haq, maka kita akan bisa meninggalkan perkara batil. Namun sebaliknya, apabila kita meninggalkan as-sunnah, maka akan diuji dengan perkara bid'ah. Sekarang tentukan di mana posisi kita. Para pendiri atau para pencetus atau para pelaku-pelaku sunnah atau para pelaku bid'ah.
Tentukan masing-masing dari kita mana yang lebih kecenderungan kita, yang lebih kita sukai melakukan sunnah atau melakukan perkara bid'ah. Buat list dari amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama ini. Dibuat apa saja, 1, 2, 3, 4. Mana perkara-perkara bid'ah yang masih suka dikerjakan atau perkara-perkara sunnah. Ditimbang. Man tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Yang meninggalkan al-haq, dia akan diuji dengan sesuatu, dengan kebatilan. Nah, lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fal bid'u la yutasahhalu fi sya'niha abadan. Dalam perkara bid'ah kita tidak boleh bermudah-mudah sama sekali. Ya? Sama sekali. Lianna khatarun 'ala din. Karena perkara bid'ah itu berbahaya bagi agama. Wa khatarun 'alal muslimin, dan berbahaya bagi umat Islam. Wa biha yazulu dinu syai'an fa syai'an. Dengan mengerjakan bid'ah, agama akan luntur sedikit demi sedikit. Agama akan hilang. Agama akan tercancel sedikit demi sedikit. Wa tahillu mahallahu al-bid'ah. Yang menggantikan agama adalah perkara bid'ah. Wa hadza ma yuriduhu syaitan li bani Adam. Ini yang diinginkan setan bagi anak Adam ini. Yuridu ay yuzahzihahum 'anis syari'ati ila al-bid'ah. Ingin memalingkan, melencengkan mereka dari syariat kepada perkara bid'ah. Hadza ma yuridu syayatinul insi wal jin. Ini pula yang diinginkan oleh syaitan dari golongan manusia dan jin. Yuzahzihu an-nas 'anis sunan ila al-bid'ah. Mereka manusia menginginkan manusia bergeser dari sunnah kepada perkara bid'ah. Thumma inna ba'dahum aw kathiran minhum law matami' fi hadhil umur. Ya, sebagian atau banyak dari mereka berkeinginan dalam perkara ini. Wa li'annahu ya'ishu min wara'iha wa ya'kul biha. Karena di belakang itu semua ada unsur, ya, ada perkara-perkara yang wa ya'kul biha lahum matami' dunyawiyah, lahum ada keinginan duniawi, wa lahum biha ri'asah yatara'asuna biha 'alan nas, yang dengannya dia menjadi ya kepala yang akan mengepalai banyak manusia. Allah tabaraka wa taala mengatakan, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu. Kalaulah mereka ridha dari apa yang Allah berikan dan Rasul, ya, berikan kepada mereka, wa qalu hasbunallah, maka mereka mengatakan cukuplah Allah, ya, sebagai, ya, penolong. Sayu'tinallah min fadlih, ya, dan Allah akan berikan dari karunia-Nya. Wa rasuluhu inna ilallahi raghibun, dan sungguh kita kepada lillahi raghibun. Ikhwafillah, kalau Allah menjadi sandaran, kalau Allah menjadi keinginan kita, la'azzahumullah, Allah akan muliakan kita, wal aghnahumullah, Allah akan cukupkan kita. Fala syakka anna al-izzata wal rif'ata fid dunya wal akhirah, ya tidaklah diragukan lagi izzah, kemuliaan, ketinggian di dunia dan akhirat, hiya at-tamassuk bis sunan wa tarkil bid'ah, berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan perkara bid'ah. Hadza babun azim. Ini bab yang sangat agung, yang bagil inayah bihi, mesti kita berikan perhatian. Jadi kalau dalam urusan dunia masih ada di hati kita, maka itu sulit untuk bisa meninggalkan perkara bid'ah tadi. Ya, perkara bid'ah tadi. Tapi ingatlah, kalau kita berpegang teguh dengan Allah dan Rasul, kita akan menjadi mulia dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Shalih Fauzan, membicarakan perkara ini adalah perkara yang agung, ya, maka mesti kita tanamkan, mesti kita berikan perhatian. Ikhwafillah rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit dalam pembahasan ini. Wa lihadza qala rahimahullah, maka karena perkara ini penting dan bahaya bagi agama dan manusia, maka Syekh Muhammad Abdul Wahab, kata Shalih Fauzan, menyatakan sebetul bab ma ja'a annal bid'ata ashaddu minal kabair, bahwa
bab yang bicara tentang bid'ah itu lebih berat daripada dosa-dosa besar. Lalu apa dosa besar? Apa dosa besar? Lalu Syekh Fauzan mengatakan al-kabair hiya dzunubul kibar. Dosa-dosa besar adalah az-dzunub al-kibar, dosa-dosa besar. Lianna dzunuba tanqasim ila qismin. Dosa terbagi kepada dua bagian. Kabair wa saghair. Dosa besar dan dosa kecil. Fal kabair, dosa besar itu dhabitwa, rumusannya apa? Kullu ma'siyatin aujaballahu 'alaiha haddan fid dunya. Setiap maksiat yang Allah berikan hukuman had di dunia. Seperti haduz zina, hukuman zina. Ya, haduz sariqah, hukuman mencuri. Al-qisas wa haduz syurb, minum khamar, ya. Itu setiap rumusan dosa besar apa? Setiap dosa maksiat yang Allah berikan hudud had mereka di dunia, berikan hukuman di dunia, seperti zina, mencuri, ya, dan lain sebagainya. Wahadzi kabair, ini dosa besar secara umum begitu, ya. Setiap dosa yang Allah berikan hukuman di dunia, maka itu dosa besar. Yakni ma alai haddun fid dunya yuqam ala man irtakabah, bahwa baginya hukuman di dunia bagi yang melakukannya, fahuwa minal kabair, maka itu dosa besar. Au ma alaihi wa'idun fil akhirah, atau dosa itu punya ancaman bagi pelakunya di akhirat. Kata wa'udzu bin nari ala man fa'ala dzalik, ancaman baginya neraka bagi yang melakukan, ya. Au bil la'nah, atau diberikan ancaman terlaknat. Awil bil ghadab, dimurkai. Hadza dhabitul kabira, inilah rumusan dosa besar. Yang pertama apa tadi? Dia diberikan hukuman di dunia, atau dia diancam di akhirat dengan neraka, atau dilaknat, atau dimurkai Allah Azza wa Jalla. Ma rutiba alaihi haddun fid dunya wa wa'idun fil akhirah, aw khutima bi ghadab aw la'nah, aw tabarra ar-rasul min fa'ili, mithl laisa minna man fa'ala kadza. Seperti misalnya yang disebutkan bahwa dosa besar itu mendapatkan hukuman di dunia, ancaman di akhirat, kemudian mendapatkan murka dan laknat, dan Nabi membebaskan diri darinya, seperti Nabi katakan, yang melakukan ini kami terbebas darinya. Ihfillah. Amma ma ja'an nahyu an, adapun jika datang padanya ada larangan, walam yatarattab alaihi syai'un min dzalik, tidak ada ya seperti ancaman tadi, wa innama huwa nahyun faqat, larangan saja melakukannya, fa hadhihi dzunubun saghair, ini dosa kecil. Jadi kalau tidak ada ancaman tadi, bagi tidak ada ancaman terlaknat, dimurkai, Nabi terbebas darinya, ini maka ini dosa-dosa kecil. Larangan saja, tidak ada ancaman-ancaman, maka dosa kecil. Wa akbaru kabair, tahukah kita ikhwah fillah, dosa yang paling besar ada dosa asyirku billah, syirik kepada Allah SWT. Lianna Allah akhbara annahu la yaghfiru li sahibi, Allah mengabarkan tidak mengampunkan dosa bagi pelakunya. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun wa amal kabair allati duna syirik, dosa-dosa besar selain syirik, hazi tahtal masyiah. Nah, ingat ya, syirik adalah dosa paling terbesar. Dosa-dosa besar yang lainnya itu tahta masyiatillah. Maksudnya apa? Insya Allah ghafara li sahibi, jika Allah berkehendak Allah ampunkan bagi pelakunya. Wa insya'a adzabahu, jika Allah inginkan diazab, diazab. Ya qala ta'ala wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Nah, ikhwan fillah, ada pembahasan yang terakhir dalam bahasa ini, insyaallah akan kita baca. Wa murtakibul kabira duna syirki, pelaku dosa besar selain syirik, la yakfur inda ahli sunnah. Di sini banyak tergelincir. Pelaku dosa besar ya selain syirik, dia tidak kufur menurut ahli sunnah wal jamaah. Pelaku dosa besar ya selain syirik, maka dia tidak kafir menurut ahli sunnah wal jamaah. Lalu bagaimana posisinya? Innama naqisul iman, dia kurang imannya, fayakunu fasiqan, maka tergolong kepada orang fasik. Nah, ada beberapa
golongan-golongan di dalam Islam seperti Khawarij, Al-Mu'tazilah, fayarawna Al-Khawarij, Mu'tazilah ini pendirinya adalah Wasil bin Atha, yang murid daripada Imam Hasan al-Basri, yang berbeda pandangan dia tentang pelaku dosa besar. Mereka memandang murtakibul kabira kharij anil Islam, pelaku dosa besar keluar dari Islam. Itu Mu'tazilah. Makanya dia berpisah dari pemahaman gurunya Hasan al-Basri. Ya. Wal Jahmiyah wal Murji'ah, adapun kelompok Jahmiyah, ini Jaham bin Safwan, Al-Murji'ah ini di antara pemikiran ini dibawakan oleh Ghailan ad-Dimashqi, ya. La tadurru indahumul ma'asi. Berbeda pula Jahmiyah ini dengan Murji'ah, bahwa mereka mengatakan maksiat itu enggak akan pengaruh kepada keimanan mereka. Fal Khawarij, orang-orang Khawarij yukaffiruna sahibah wa yukhaliduna finnar. Orang Khawarij memandang pelaku dosa besar, mereka kafir dan kekal dalam neraka. Saya ulangi, orang Khawarij memandang pelaku dosa besar, kafir dan kekal dalam neraka. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan untuk pelaku dosa besar, hiya fil manzilah bainal manzilataini, di satu tempat, ya, berada di sebuah tempat antara dua tempat. Maksudnya apa? La huwa bi muslim wala bi kafir. Dia tidak muslim, tidak pula manzilah baina manzilataini. Tidak ke sini dan tidak pula ke sini. Tidak muslim, tidak kafir. Ini orang siapa mengatakan? Mu'tazilah. Oke, ini sudah dua. Saya ulangi, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar selain syirik, mereka ini adalah naqisul iman. Mereka naqis iman, iman mereka kurang. Adapun orang Khawarij, pelaku dosa besar, mereka kafir, kekal dalam neraka. Orang Mu'tazilah mereka mengatakan al-manzilah bainal manzilataini, berada di antara dua manzilah, tidak muslim, tidak pula kafir. Baik. Fa in mata wa lam yatub fa huwa mukhalad finnar. Kalau dia meninggal tidak bertaubat, maka dia kekal dalam neraka. Ya. Kama taquluhu al-Khawarij. Nah, ada al-Murji'ah, kelompok berikutnya, yaqulun al-Murji'ah al-imanu bil qalbi wa la tadurru ma'ahu ma'siyah. Iman itu posisi dalam hati, maka maksiat tidak mencederai keimanannya. Amma ahlus sunnati wal jamaah fayaqulun murtaqibul kabira allati duna syirik naqisul iman, pelaku dosa besar dan syirik, maka imannya kurang, wa tahta masyiatillah, dan dia di bawah masyiatillah, laisa bikafir, tidak dia kafir, walakinnahu naqisul iman, seperti minum khamar, pelaku zina, pencuri tadi, ya, itu mereka ini orang naqisul iman, ya, dan atau disebut dengan fasik, au mu'min bi imani fasik, ya, bi kabirati, dia mukmin tetapi dengan dosa besarnya itu dia fasik. Lakinnahu la yakhruj minal Islam, tetap dia muslim, tidak keluar dari bingkai keislaman. Wa huwa muta'arid lil wa'id alladhi tawa'ada Allah bihi, maka dia mendapatkan ancaman dari ancaman yang telah Allah sebutkan dari perbuatan dosa-dosanya tadi. Ikhwafillah, disinilah bahwa Syekh Shalih Fauzan mengatakan fal bid'atu asyaddu minal kaba'ir wa min wajhi anna al bid'ah ihdathun fid din lam yashra Allah tabaraka wa ta'ala. Disinilah bahwa bid'ah itu lebih berat dari dosa besar karena mendapatkan ancaman dan melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kepada kita keselamatan dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Allah bimbing kita di dalam melakukan amal saleh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.